Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Dialog Politik Hukum dan Keadilan. Pada siang hari ini kita akan membahas bersama dengan para ahli. Beliaunya adalah Bu Dr. Haja Sukia Musa Faah, salah satu dekan UIN Surabaya. Yang kedua dengan Bapak Profesor Dr. Haji Sunarno Edibowo, yang selanjutnya juga dari dosen UINSA. Dalam topik kali ini kita akan membahas masalah yang sangat krusial, yaitu adanya pernikahan antar sesama jenis, yaitu LGBT, yang saat ini sedang viral dilakukan pernikahan tersebut oleh warga India. Untuk itu kami akan minta pendapat hukum dari Bu Dekan Dr. Haja Sukia. Bu, terkait persoalan hukum yang terjadi itu dari sisi agama seperti apa ya, Bu? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fenomena perkembangan hubungan kemanusiaan ini terkait dengan perkawinan sesama jenis. Kalau dalam Islam kan jelas nih, tidak dibenarkan karena sesama jenis. Meskipun kemudian ada yang melakukan transgender misalnya karena dalam perkawinan kan berpasangan. Karena itu dalam Islam itu menggunakan istilah suami atau istri itu kan tidak menggunakan suami istri tetapi pasangan kan gitu. Lah pasangan otomatis di sini ada 2 gender. Jadi ada dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, mestinya begitu. Sehingga kemudian tidak dibenarkan kalau ada perkawinan sesama jenis, itu artinya bukan pasangan yang ideal ya. Nah meskipun melakukan transgender, jadi tetap tidak dibenarkan sebetulnya. Kira-kira Sebagaimana apa parameter landasannya tidak dibenarkan itu ya. dasarnya apa? Saya karena bidang saya tafsir, jadi saya berpegang pada, penjelasan atau pernyataan firman Allah yang tertuang dalam surah Ar-Rum ayat 30. Jadi saya kutip sedikit ya, Ya. karena ini dasar yang kita gunakan dalam setiap memberikan pendapat, maka dasar saya adalah surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, "La tabdila li khalqillah." Jadi fa'atim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi meskipun upaya manusia, canggihnya ilmu pengetahuan untuk mensahkan pasangan yang semula sebetulnya sesama jenis karena tidak dibenarkan kemudian melakukan transformasi gender, maka tetap tidak dibenarkan berdasarkan surah Ar-Rum ayat 30 itu. Tetapi Allah di ayat lain surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakaru wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Jadi Allah makanya kenapa di sini nidanya atau tujuannya ditujukan kepada seluruh manusia, tidak pandang agama, tidak pandang ras, tidak pandang gender. Jadi ini seluruhnya. Artinya kalau terjadi adanya pernikahan ini kan LGBT ya, lesbi, gay, biseksual dan transgender. Misalnya telah terjadi proses pernikahan dan anak itu lahir. Kemudian dari sisi kewarisan seperti apa ya Pak? Nah ini saya minta pendapat dari Bapak Profesor Bowo. Prof ini secara keperdataan misalnya terjadi, kewarisannya seperti apa ini? Ya, kita bicara masalah tentang adanya satu apapun di dalam Undang-Undang 174 tidak diperbolehkan, meskipun di dalam konstitusi tidak ada perkawinan ya antar laki-laki sama laki-laki. Nah, kemudian di dalam waris tidak ada yang namanya, yang ada waris itu adalah anak dari seorang laki-laki, suami dan istri baru menentukan ahli waris. Kalau ini kan tidak diatur dalam perdataan.
Baik di dalam buku pertama adalah tentang kebendaan, buku kedua tentang menyangkut pertama orang, bendaan, perikatan itu tidak ada hentikannya. Bagaimana bisa menentukan waris? Nah, kemudian ini adalah merupakan satu bagian harus ada rekomendasi juga. Apa yang disampaikan tadi oleh Budekan maupun Wadek tadi sudah dikatakan. Ada penting sekali. Ini jangan sampai ada pertama adalah ini terapi medis dan terapi tentang religius agama juga. Ini tidak boleh, tidak ada itu. Ya, pertama ini amoral, kedua adalah yang dikatakan kalau laki sama laki ya otomatis ini tidak dibolehkan apapun. Yeah. Hukumnya haram dalam hal ini. Namun ini juga harus diberikan edukasi juga pada khususnya spesialis yaitu tentang objin, yaitu tentang orang-orang yang berhubungan dengan tabung-tabung, itu ada itu bisa itu merekomendasi jangan sampai di Indonesia itu ada, berarti harus menentukan regulasinya, dasar hukumnya. Ini harus ID memberikan rekomendasi pada ID, jangan sampai ID menelurkan sesuatu yang hubungan anggotanya ya untuk membuat sesuatu yang aneh-aneh yang apa yang dari dia. Ini nanti akan terjadi sesuatu yang akan terbalik, sesuatu yang mencederai konstitusi yang apa menjadi undang-undang kita, apalagi di kita adalah Pancasila, kemudian baik agama tidak ada. Maka dengan demikian ini perlu tidak diperbolehkan sebetulnya. Tapi apapun karena digitalisasi seperti ini, digital semua masuk semua informasi, kalau bisa kementerian ini menyetop masalah seperti ini sehingga jangan sampai membuat orang-orang tertarik khususnya bangsa kita. Dari sisi paparan HAM, mereka kaum LGBT ini yang merasa hak-hak saya ini dipangkas. Kalau gitu saya menikah saja di Belanda, saya di Singapura, di tempat lain. Itu kita sudah terikat oleh asas legalitas. Ketika undang-undang ini sudah diundangkan, itu tidak boleh dilanggar kan begitu. Makanya ada regulasi. Kita nggak bisa terikat oleh jurisdiksi yang negara lain. Biarkan dia tapi kan asasinya mereka adalah merupakan satu bagian. Silakan, contohnya begini, dalam satu perkawinan ya di luar atau perbedaan agama, katakanlah Islam sama Nasrani, boleh saja di Australia, hanyalah dia diperbolehkan. Tapi kalau di sini hanya dicatat saja, tidak ada perkawinan meskipun adanya penetapan di pengadilan Surabaya, tetapi tidak bisa khususnya di Spenduk tidak bisa, tapi tidak bisa, tidak akan bisa. Karena kenapa? Dikarenakan di sini tidak ada perkawinan campurnya. Contohnya ilustrasinya demikian. Iya. Maka saya kira ini berbahaya sekali ketika nantinya tidak ada regulasi seperti ini. Dikarenakan kita tahu kita sudah terbuka masalah hal itu, tapi biasanya dia di sini nggak bisa, tapi bisa lari ke luar negeri kan bahaya. Ya. Nah, ini menjadi satu persoalan problem bangsa kita. Ya. Budekan, ini sebagai closing statement, ini kan sebuah penyakit masyarakat. Sebagai masyarakat yang mayoritas Islam, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada publik ya Budekan terkait munculnya virus baru penyakit masyarakat ini? Ya. Jadi saya harapkan masyarakat bisa koreksi ya terhadap perkembangan yang ada, jangan sampai keluar dari kodratnya. Jadi itu ada. Jadi syukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, karena semua manusia dipandang dari sisi ketakwaannya, kepatuhan kepada Tuhan. Kalau kepatuhan kepada Tuhan, insya Allah nanti ini akan menjaga moralitas bangsa. Karena kita bangsa Indonesia harus menjaga nilai-nilai Pancasila. Ya, ya. Jadi tetap kemanusiaan yang Untuk adil dan yang beradab terakhir harus Pak Wadek, kalau ini sudah menjadi terlanjur ya, sudah ada pernikahan dan punya anak, apa saran yang bisa diberikan? Ini sebuah peristiwa yang tidak baik ya, karena prosesnya tidak baik. Tapi secara kemanusiaan kita ya tetap kita perlakukan mereka sebagai manusia, kita tempatkan pada tempatnya. Tapi yang paling penting bagaimana kita memutus tali rantai ini supaya itu tidak terjadi, karena
jelas secara perspektif agama, jelas itu dilarang. Untuk rekomendasi kepada pemerintah ini apa Ya. tentang aturan yang harus ditata? Nah ini aturannya harus tata. Pertama adalah satu, ini yang membahayakan ID harus membuat satu regulasinya. ID ini, Ya. soalnya ID ini tahu Betul. tentang persoalan-persoalan yang apa yang saya sampaikan. Opsi spesial bisa itu. Nah, oleh karena harus stop oleh ID, jangan sampai terjadi. ID memberikan satu rekomendasi kepada pemerintah, pemerintah membuat satu regulasi, jangan sampai akan terjadi seperti ini. Transgender ini. Nah, kalau sampai ada perkawinan transgender berarti harus ada satu sanksi. Nah, silakan dia ke luar negeri, silakan, itu juridiksinya sana, tapi harus ada di jurisdiksi Indonesia. Jangan sampai terjadi ini. Ini adanya kodrat, jangan sampai nantinya akan apa? Akan merambah kemana-mana. Putus aliran seperti ini. Silakan di India silakan, tapi di Indonesia jangan sampai terjadi. Tidak boleh Terima kasih. terjadi. Baik, Nggih. pemirsa, demikian paparan terkait persoalan yang perlu kita siasati, masalah persoalan transgender yang saat ini sedang marak. Untuk itu sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bro. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Nggih. Bu, selamat Terima dulu. kasih. Nggih, sama-sama.